Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, tahukah Anda, ada seorang pemuda yang pernah menghunus pedangnya pertama kali di jalan Allah, bukan karena diperintah, melainkan karena cintanya yang membara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang kesatria yang keberaniannya disetarakan dengan singa dan macan tutul di medan perang. Dia adalah salah satu dari As-Sabiqun Al-Awwalun, sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan, Jibril pernah menjelma menjadi dirinya di Perang Badar. Namun, takdir menjemputnya bukan di tangan kafir, melainkan di tengah fitnah besar umat Islam. Siapakah sosok heroik ini? Dia adalah Zubair bin Awam, Hawari, murid atau pengawal setia Rasulullah. Kisah hidupnya adalah pelajaran tentang iman, keteguhan, dan pentingnya pendidikan sejak dini. Sebelum kita menyelami detail perjalanannya, tolong berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan pastikan Anda sudah subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Fokuskan perhatian Anda, karena kisah ini penuh dengan pelajaran berharga. Zubair bin Awam lahir sekitar tahun 594 Masehi, 28 tahun sebelum peristiwa monumental hijrah ke Madinah. Beliau tumbuh tanpa figur ayah sejak kecil, karena ayahnya, Al-Awam bin Huwailid, seorang prajurit Quraisy, wafat saat Zubair masih sangat kecil. Namun, Allah menyiapkan seorang pendidik yang luar biasa tangguh, ibunya, Safiyah binti Abdul Muthalib, yang tak lain adalah bibi kandung dari Nabi Muhammad SAW. Safiyah mendidik Zubair dengan ketegasan yang luar biasa, bahkan cenderung keras. Ketegasannya ini sampai membuat pamannya, Naufal bin Huwailid, menegur Safiyah. Paman Naufal bertanya, mengapa ia menghukum Zubair dengan begitu keras, padahal dia masih kecil. Dengan cerdas dan berani, Safiyah menjawab, "Aku hanya menginginkan anakku ini kelak menjadi seorang tokoh masyarakat yang tangguh dan pemberani. Aku tidak mau dia menjadi orang yang pengecut." Jawaban ini menunjukkan visi besar ibunya. Safiyah berhasil menanamkan nilai keberanian, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah, menempa Zubair kecil menjadi pribadi dengan keberanian yang tak tertandingi. Keberanian inilah yang kelak menjadikannya pejuang Islam paling tangguh. Hasil didikan keras itu segera teruji. Zubair termasuk dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam. Beliau berislam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq saat usianya baru 15 tahun. Setelah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah, penderitaan pun dimulai. Ironisnya, paman Naufal bin Huwailid yang dulu membela Zubair dari hukuman ibunya, kini menjadi orang yang paling membenci Zubair karena imannya. Naufal menyiksa Zubair dengan siksaan yang mengerikan. Dia mengikat Zubair di ruang sempit, membungkusnya dengan tikar lalu menyalakan api di sekelilingnya, membuatnya sulit bernafas. Pamannya berteriak, memaksanya meninggalkan agama Muhammad. Namun apa jawaban Zubair, anak 15 tahun itu? Beliau lantang berkata, "Sungguh, agama ini lebih aku cintai daripada nyawaku sendiri. Aku tidak akan kembali kepada kekufuran walaupun engkau membakarku." Melihat keimanan Zubair yang begitu kokoh, Naufal akhirnya melepaskan sikaannya. Keberanian Zubair tidak hanya diuji oleh siksaan fisik. Suatu ketika, tersebar kabar burung di Mekah bahwa Rasulullah SAW telah ditangkap dan kaum kafir Quraisy hendak membunuhnya. Zubair yang baru belasan tahun, tanpa peduli sensitivitas politik kota Mekah, langsung mengambil pedangnya, menghunuskannya, dan pergi mencari Rasulullah. Bagi Zubair, keselamatan Rasulullah jauh lebih berharga daripada nyawanya. Ketika beliau tiba di rumah Nabi, ternyata Rasulullah dalam keadaan sehat. Rasulullah yang melihat Zubair menghunus pedang pun terheran-heran dan bertanya apa yang ingin ia lakukan. Dengan penuh tekad Zubair menjawab, "Jika hal itu terjadi padamu, wahai Rasulullah, saya pastikan saya akan membunuh siapapun yang membunuhmu." Jawaban itu membuat Rasulullah tersenyum dan beliau pun bersabda, "Sungguh pedangmu adalah pedang paling pertama yang terhunus di jalan Allah. Semoga Allah memberkahi wahai Zubair dan semoga Allah memberkahi pedangmu." Ucapan Rasulullah ini adalah legitimasi awal atas keberaniannya. Sejak saat itu, Zubair bin Awam terus mendampingi Rasulullah. Setelah Rasulullah menyebut beliau sebagai salah satu sahabat yang akan gugur syahid,
Zubair tidak gentar. Beliau justru semakin bersemangat mencari kesahidan. Beliau bahkan menamai anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada, berharap mereka kelak akan menyusulnya berjuang di jalan Allah. Dalam mendidik anaknya, Zubair tidak tanggung-tanggung. Dalam suatu peperangan, beliau membawa puteranya Abdullah bin Zubair yang kala itu baru berusia 20 tahun naik ke atas kuda bersamanya. Sambil menghajar musuh, beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, saksikanlah inilah jihad di jalan Allah." Tidak heran jika Abdullah bin Zubair tumbuh menjadi tokoh Islam yang dikenal akan keberanian dan ketegasannya. Ini adalah pelajaran bagi kita, sahabat seiman. Walaupun kita tidak sehebat Zubair, kita wajib menanamkan nilai-nilai keimanan dan manfaat dunia akhirat dalam diri anak-anak kita. Zubair tidak pernah absen dalam setiap peperangan bersama Rasulullah. Dan ia bukan hanya pelengkap, melainkan ujung tombak ke kaum muslimin. Para sahabat bahkan mengatakan, kekuatan pasukan muslim ada pada 3 orang, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam. Dalam perang Badar, Zubair tampil begitu rapi menggunakan imamah berwarna kuning. Saking rapinya Zubair, riwayat menyebutkan bahwa malaikat Jibril menjelma menjadi dirinya saat turun membantu kaum muslimin. Di Badar, Zubair berhasil membunuh seorang tokoh Quraisy yang paling ditakuti, Ubaidah bin Sa'id bin Ash. Ubaidah adalah penunggang kuda terhebat, bersenjata pedang sepanjang 5 meter, dan seluruh tubuhnya tertutup baju besi, hanya menyisakan celah mata. Pasukan muslimin kewalahan. Rasulullah kemudian memanggil Zubair untuk menghadapi Ubaidah. Zubair mengitari Ubaidah mencari celah. Begitu menemukan celah kecil di antara 2 matanya, Zubair melompat dari kuda dan menancapkan tombaknya tepat di titik lemah itu. Ubaidah bin Sa'id pun tewas seketika. Dalam perang Uhud, saat pasukan Quraisy menyulitkan, Rasulullah selalu memilih orang yang paling berani untuk menghadapi musuh yang merepotkan itu. Dan orang itu adalah Zubair. Beliau dengan sigap menyerang musuh, bahkan melompat dari kudanya yang sedang berlari untuk menjatuhkan musuh tersebut. Bahkan setelah kaum muslimin mengalami kekalahan di Uhud, saat Rasulullah menginstruksikan para sahabat untuk membuntuti Quraisy, di saat kondisi mental sahabat sedang tertekan, Zubair dan Abu Bakar adalah yang pertama berdiri mengambil kuda mereka dan berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan kami yang membuntuti mereka." Keberanian 70 pasukan yang dipimpin Zubair dan Abu Bakar ini membuat orang Quraisy mengira kaum muslimin telah mengirim bala bantuan dan mempercepat langkah mereka kembali ke Mekah. Pada perang Khandaq, perang Parit tahun ke-5 Hijriah, fitnah dan pengkhianatan terjadi. Bani Quraisyah, kelompok Yahudi yang terikat perjanjian damai, berkhianat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang bersedia pergi mencari kabar tentang Bani Quraisyah? Perintah itu sangat berbahaya karena bentang perkampungan Yahudi terkenal sulit ditembus. Semua sahabat terdiam. Tiba-tiba Zubair berdiri dan menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya dan kembali Zubair menjawab. Hingga 3 kali pertanyaan itu diulang dan 3 kali pula hanya Zubair yang menjawab. Beliau mengambil kudanya, memanjat tembok benteng dan menyusup ke dalam perkampungan Bani Quraisyah untuk mengumpulkan informasi penting. Melihat kesetiaan dan keberaniannya yang tak tergoyahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki seorang hawari atau pengawal setia atau murid terkasih, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Sejak saat itu, julukan hawari Rasulullah melekat erat padanya. Dalam perang Hunain, Zubair menjadi faktor penentu kemenangan psikologis. Beliau mondar-mandir di barisan terdepan, mengayunkan pedangnya dengan percaya diri. Ketika takbir dikumandangkan, Zubair langsung menerobos pasukan musuh sendirian.
bolak-balik. Ali bin Abi Thalib melihatnya dan berkata, tidak ada seorang pun yang mampu mengukur kadar keberanian Zubair ketika marah. Ia bagaikan macan tutul dan ketika menyerang musuh, ia seperti singa yang menerkam mangsanya. Tindakan Zubair ini berhasil meruntuhkan mental musuh, membuat barisan mereka porak-poranda dan lari tunggang langgang, sehingga kaum muslimin memenangkan pertempuran. Keberaniannya tidak surut di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam perang Yarmuk, kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 200 hingga 240 ribu. Sementara pasukan muslimin hanya 30 hingga 40 ribu. Ketika salah seorang sahabat memintanya menyerang terlebih dahulu, Zubair ragu, takut sahabat lain tak sanggup mengikutinya. Namun, atas desakan, Zubair pun menerobos pasukan Romawi sendirian sampai ke ujung, lalu kembali lagi melakukan hal itu sebanyak 2 kali. Meskipun ia terkena 2 tebasan pedang yang cukup parah, aksi satu orang ini berhasil meruntuhkan mental pasukan Romawi yang besar. Kisah heroik Zubair berakhir tragis setelah tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Bersama Tolha, Zubair adalah sahabat yang paling vokal menuntut keadilan agar para pembunuh Utsman segera ditangkap dan diadili di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ironinya, orang-orang Khawarij atau kelompok yang sebenarnya membunuh Utsman mengirimkan surat palsu kepada Zubair dan Tolha meminta mereka datang ke Irak untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Mereka juga memfitnah Zubair dan Tolha kepada Ali bahwa keduanya mengumpulkan pasukan untuk memerangi Ali. Inilah yang memicu Perang Jamal, sebuah pertempuran yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Di tengah sengitnya pertempuran yang dipicu oleh kaum Khawarij, Ali melihat Zubair hanya menangkis serangan dan tidak menyerang. Ali mendekatinya dan berkata, "Wahai Zubair, apakah kau lupa dengan sabda Rasulullah bahwa satu hari kau akan memerangiku dan kau berada di pihak yang balal?" Zubair tersentak, beliau teringat sabda Nabi dan seketika itu juga kesadaran imannya mengalahkan gejolak politik. Beliau menjawab, "Tentu aku ingat wahai saudaraku, aku berada di sini bukan untuk memerangimu." Zubair bin Awam segera meninggalkan medan pertempuran, namun takdir kesahidan menjumpainya di luar dugaan. Salah seorang pimpinan Khawarij yang bernama Ibnu Jurmus melihat dialog itu. Ketika Zubair meninggalkan medan perang, Ibnu Jurmus mengikutinya dari belakang lalu menusuk Zubair dengan pedangnya. Sang kesatria Islam, Hawari Rasulullah, akhirnya gugur sebagai syahid dalam fitnah terbesar umat Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa Zubair terbunuh, Ali menangisi jenazahnya. Ali mencium Zubair dan berkata, "Sungguh menyakitkan melihatmu gugur di bawah langit ini. Seandainya aku sudah wafat 20 tahun yang lalu, tentu aku tidak melihat jenazahmu hari ini." Ali kemudian mengambil pedang Zubair, menciumnya dan bersumpah, "Demi Allah, inilah pedang yang telah digunakan oleh pemiliknya untuk membela Rasulullah." Ali kemudian menyampaikan kepada pasukannya, sampaikan kepada pembunuh Zubair bahwa api neraka sudah tersedia untuknya. Kisah Zubair bin Awam adalah pengingat bahwa iman sejati adalah keberanian yang tak kenal takut dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Allah dan Rasul-Nya, bahkan di tengah siksaan terberat maupun fitnah terbesar. Tentu masih banyak kisah heroik dan pelajaran berharga lainnya dari para sahabat. Kami akan terus hadirkan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya di video-video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi